Om Swastiastu, salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Iwayan Arya Aryana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar dari SD Negeri 4 Papua. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pertanyaan berikut akan menjadi topik dalam video kali ini. Yang pertama, apa yang Anda pahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi? Kedua, mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Tiga, apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi? Dan yang terakhir adalah keterkaitan antar materi. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Pembelajaran berdiferensiasi adalah keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid dengan pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada murid untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid tersebut. Atau dengan kata lain, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Karakteristik dan keunikan murid yang beragam harus dipahami oleh guru sebagai bagian dari pengembangan kompetensi pedagogi guru. Karakteristik murid dapat dilihat dari aspek fisik, motorik, intelektual, sosial, emosional, moral, dan spiritual murid. Interaksi antara pendidik dan murid merupakan hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Guru yang memahami dengan baik karakter murid yang dirumuskan secara jelas dengan merespon kebutuhan belajar murid dengan definisi konten, produk, dan proses lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, penilaian berkelanjutan atau ongoing assessment dengan mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid akan menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif. Apa saja strategi pembelajaran berdiferensiasi? Strategi pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah berikut: merumuskan tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil murid, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif, melakukan penilaian yang berkelanjutan atau ongoing assessment, dan melakukan diferensiasi konten, produk, dan proses. Pemetaan kebutuhan belajar murid dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil atau gaya belajar. Kesediaan murid untuk berbuat sesuatu yang telah disiapkan untuk melakukan kegiatan pembelajaran merupakan sebuah kesiapan belajar. Sedangkan minat belajar merupakan sejauh mana seorang murid tertarik atau terlibat dalam aktivitas tertentu yang mencakup sikap, motivasi, dan keterlibatan murid dengan memperhatikan atau materi pembelajaran. Dan profil atau gaya belajar adalah cara seorang murid dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara lainnya. Kesiapan belajar murid mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal murid dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan dari mana murid berada. Sedangkan profil belajar murid atau minat murid, minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi guru untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir adalah profil belajar murid atau gaya belajar. Itu dipengaruhi oleh lingkungan, di mana lingkungan adalah memiliki peran penting, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kedua adalah budaya atau kebiasaan yang baik yang akan selalu menjadi penentu dalam proses pembelajaran. Berikutnya adalah gaya belajar. Beberapa gaya belajar yang sering terkali yang kita ketahui adalah gaya belajar auditori, audiovisual, dan gaya belajar
kinestetik. Yang terakhir adalah kecerdasan majemuk atau multiple intelligence. Nah, bagaimana kebutuhan belajar dan dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan kognitif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dibagi menjadi tiga, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi produk, dan diferensiasi proses. Strategi yang pertama yaitu diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang berikutnya adalah diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan acara atau cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya? Di mana kita telah belajar modul 1, 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4, serta kaitannya dengan modul 2.1. Pertama, kaitan antara modul 1.1 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus dapat berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan konsep zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Terkaitan antara modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan pemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan antara modul 1.3 dan modul 2.1, di mana pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Sedangkan keterkaitan antara modul 1.4 dan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif yang menjadi cerminan nilai-nilai luhur. Dan sekian, terima kasih, semoga menginspirasi. Salam Peluru Tenggara, sampai jumpa di video selanjutnya. Om Santi 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 Om.